Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Tidak lupa mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene awake piyambak tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa, normal, dan salah satunya adalah melaksanakan atau menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Sekaligus hari ini kita menunaikan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita tentang alladzina yu'minuna bil ghaibi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemarin kita sebagai ciri-ciri orang yang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang kemudian itu dirangkai menjadi iman, dan iman ada 6, dan satu dia yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bagaimana supaya kenal Allah lebih detail, lebih dalam, ya tentu kita mengenal, ya, memahami, mendalami sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sedikit nanti detailkan supaya kita ini lebih mengenal, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi qiyamuhu bin nafsi waqtaniyah qudrat iradat ilmu khayat sama basar kalam qadiran muridan serta aliman hayyan sami'an
basiran mutakalliman. Mun hafal nggih? Insyaallah muga-muga saiki hafal. Nah niki kadang-kadang kan tiyang sepuh niku sing kepala 66 niku saiki ora pati iso mengko lali lah kadang-kadang. Nggih Bapak Ibu sekalian, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Allahu Rabbi. Allah itu Tuhan kami, maka siapa itu Allah? Yang pertama punya sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Nah kok percaya kalau ora roh kok. Nah, kadang-kadang ada begitu. Oh enggak lihat kok percaya. Nah, percaya nah kunci itu begini itu kan kita percaya adanya gitu kan. Nah, oleh karena itu wujud itu apa? Tandanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud ada adalah wujudul alami. Wujudnya alam ini. Alam itu meliputi bumi, langit dan seisinya. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada yang menciptakan. Ono kursi. Sehingga kursi sama Pak? Tukang. Kemudian ada kunci. Siapa yang gawa kunci? Tukang kunci dan seterusnya. Alam juga begitu. Jadi cara gampangan memahami Allah itu ada adalah wujudul alami, adanya wujudnya alam ini. Itu. Kemudian sebaliknya daripada sifat wajib wujud, mukhalnya adalah adam. Allah itu mustahil kalau artinya tidak ada. Kita harus punya yakin bahwa mukhal Allah itu tidak ada, wajib wujudnya. Understand? Yes, itulah. Kemudian yang kedua adalah kidam. Kidam itu adalah terdahulu. Enggak ada yang mendahului. Loh kok mungkin? Mungkin saja. Contoh kecil. Berapapun panjangnya garis mesti diawali dari sebuah nuktah atau titik. Lah nek sadurunge titik ya ra ono. Maka Allah itu adalah wujudnya dahulunya paling dahulu dari titik ini, kemudian dari Allah ini kemudian akan tercipta semua alam yang ada di dunia ini atau di semua yang ada di alam ini. Nah, berarti ya nggak ada yang membuat. Nah, ada yang membuat namanya itu makhluk bukan khalik. Khalik itu yang membuat, makhluk itu yang dibuat, yang diciptakan itu Pak. Nggih dalile kasar mawon gampang mawon ada titik mesti awal dari garis kemanapun berapapun jumlahnya mubeng kemanapun pasti diawali dengan satu nuktah satu titik. Ini ibaratnya adalah Allah adalah maha maha qadim qidam nggih. Kemudian cipta sebaliknya mukhalnya adalah kudus anyar. Nah kita kok amedunani lawas ya, tapi terdahulu gitulah. Kemudian berikutnya adalah bakok. Bakok itu langgeng, abadal abadi, tidak pernah rusak, tidak pernah mati. Kenapa? Kalau mati nanti itu adalah sifat ketuhanannya akan gugur. Jadi bakok itu langgeng. Maka dari itu nanti setelah alam ini digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Semua yang berjiwa akan mati, baik jiwa kasar maupun jiwa halus. Sampai-sampai malaikat yang biasa nyabut nyawa itu
juga akan mati. Setelah itu kiamat kemudian meninggal mati semua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya yang masih hidup, dan itu membuktikan kudrat atau kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus atose bakok niku langgeng, tidak mati, tidak rusak. Nah, sifat mukhale lawannya adalah fana, rusak. Kemudian berikutnya adalah mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan barang yang anyar. Anyar itu pengertiannya mboten baru tidak, tapi setelah Allah itu namanya kudus. Barang anyar semua alam, meskipun sudah jutaan tahun yang lalu, ini termasuk kerangka daripada barang yang kudus atau anyar atau baru. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Aniku wau Pak tukang nak njupuk apa jenenge gawe kursi apa karo tukang. Kursi mesti repane beda gitulah kira-kira. Dan kemudian berikutnya adalah qiyamuhu bin nafsihi, berdiri dengan zatnya, berdiri sendiri dengan zatnya, tidak butuh ikhtiyat, itu lawannya tidak butuh hajat dengan orang lain. Maka di situ Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak dijadikan dan juga tidak dijadikan oleh sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya apa? Tidak hajat. Allah itu tidak kita sembah itu juga tidak akan mengurangi sifat ketuhanannya. Maka yang ikhtiyar, yang butuh pada Allah itu kita, bukan Allah butuh kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, mari sedikit demi sedikit itu kualitas ibadah kita perbaiki dan lebih pada dengan cara apa? Mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu maha tunggal, ya, satu, dan sifat mukhalik kebalikannya adalah ta'adud, berbilang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah satu. Kemudian berikutnya adalah kudrat, itu kuasa. Lawannya adalah ajzun, apes, kuasa, dan kemudian ditambah dengan iradah. Kita hidup ini, iradah itu keberkehendak. Kita hidup itu adalah karena kudrat wa iradat, karena kekuasaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya iradah adalah karohah. Kemudian berikutnya ilmun, itu maha tahu, dan kebalikannya adalah jahlun. Jadi Allah itu maha tahu sak tekliweri dunia itu, musak-musiin dunia, sengketa rasengketa itu tahu. Lho Pak, masa sih alam sekian banyak, sekian luasnya Allah maha tahu, kerenteke manusia ya tahu. Bapak Ibu dan sekalian, sebenarnya alam itu adalah sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana contoh diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu, ketika Nabi Idris ketamunan seseorang yang kemudian dikenal dengan malaikat Israel, telung dino di situ 3 hari. Nah, ketika tahu ditanya, wahai Israel, lah sampean ono kene telung dino iki kira-kira nyabut nyawane piye, gitu kan. Nah, dijawab oleh Israel bahwa dunia di tangan saya atas kehendak Allah, sebagaimana 10 nasi, 10 apa ya Pak? 10 ya apa Pak? Ya segenggam nulah wis, segenggam nasi. Lah nek ndi-ndi wae lah kekerek ngene kan iso. Itu di hadapan malaikat Israel
bento di mana-mana harus sedina arep mateni wong jutaan ya ndak bisa wes gitu aja. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus paham betul kita ya. Kemudian berikutnya adalah hayat. Hayat itu maha hidup, pasti hidup. Wajib kita meyakini bahwa Allah itu hidup, dan mautun kebalikannya adalah mati. Kemudian berikutnya adalah samiun, itu maha mendengar. Ndonga itu ya tidak harus banter, kalau sendirian itu ya di dalam hati itu juga Allah maha mengetahui, apalagi maha mendengar ya. Kemudian yang basor adalah maha melihat. Dengan apa Bapak Ibu saudara sekalian? Dengan medsos sekarang itu hendaknya bisa menambah ketebalan iman kita. Orang saka Amerika kok kene langsung begitu ana pengumuman ke Jakarta poso swes, orang nanti menitan sudah pada tahu. Ini semua itu adalah dokumen sebenarnya Pak ya, dokumen yang sekian lama tidak akan terhapus itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala begini, ini juga termasuk syarat, bukan tidak mungkin alat untuk mendeteksi perbuatan kita. Kemudian hayat itu hidup, kemudian samun mendengar, lawannya sumun budet, kemudian basor maha melihat, dan lawannya umyun uto. Kemudian yang berikutnya adalah kalam. Kalam itu Allah maha bicara. Satu diantaranya dengan bahasa Arab, yaitu kita sebut dengan Al-Quran tersebut, dan lawannya adalah atau mustahilnya adalah bukmun bisu. Ini sifat-sifat yang kita ngambil yang ke-13, jadi wajib 13, mukhal 13, 26, dan kemudian ditambah 1 adalah jaiz fi'lu mumkinin autarkuhu jaizun. Allah berbuat apa tidak itu suka-suka, tidak ada yang memaksa. Adanya alam dan sebagainya itu adalah juga karena iradat, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita ini juga karena qudrat wa iradatillah. Sing penting awake dhewe ini abdi hamba Allah, merasalah jadi abdi. Nek merasa jadi abdi itu ya merasa butuh ikhtiyaj pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau butuh pada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mendekat. Caranya bagaimana? Dengan membuat beribadah yang sebaik-baiknya, baik ibadah maqdhah maupun ibadah ghairu maqdhah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan nanti menjadikan kita menjadi hamba yang husnul khatimah dan minal muttaqin min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.